Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak sekalian, murid-murid Pak Rifki. Pada pembelajaran hari ini, Pak Rifki mohon maaf sekali karena tidak bisa mendampingi di kelas. Maka dari itu, Pak Rifki membuat video pembelajaran ini agar kalian bisa tonton dan tidak melewatkan materi yang harusnya Pak Rifki sampaikan di kelas pada hari ini. Oke, nanti kalian tetap absen di e-learning ya, absen dulu. Nanti setelah itu baru nonton video ini. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang basics of English grammar, khususnya di wilayah to be. Nah, oke, langsung saja kita ke materi ya. Yang pertama adalah to be itu mempunyai tiga jenis atau tiga bentuk, yaitu am, is, sama are. Nah, itu fungsinya itu ya untuk menunjukkan occupations, noun, adjective, and places. Seperti itu. Nah, penggunaan kalimat to be itu ada yang berbentuk affirmative sentence, ada pula yang negative sentence. Seperti yang di next slide itu, yang affirmative sentence, misal subjeknya I, formnya am atau to be-nya am, example-nya I am a teacher. Nah, ini ada aturan daripada to be yang harus diikuti ya teman-teman ya, yaitu kalau I itu pakainya am, terus you, we, they itu pakainya are, sedangkan he, she, it itu pakainya is. Itu memang sudah aturan bakunya, jadi memang harus diikuti. Nah, kalau yang negatif sentence itu pembedanya dari affirmative sentence adalah, kalau affirmative kan kalimat yang menyetujui, yang setuju sejalan dengan ide yang disampaikan. Nah, kalau negative sentence itu yang tidak menyetujui dengan ide yang hendak disampaikan. Pembedanya adalah ada di penambahan kata not gitu. Misal yang dicontoh nih, she is not sad gitu. Atau contoh lainnya, they are not in the school gitu. Nah, ini misal contohnya di negative sentence-nya, misal I am not itu bisa disingkat I am itu bisa disingkat I petik am, seperti itu. He, she, it masih utuh is, he is not, she is not, seperti itu. We, you, they masih tetap are dengan ditambahin not. We are not, you are not. Nah, itu juga bisa disingkat seperti itu. Nah, lalu kita melompat ke yes no questions atau pertanyaan ya. Ini pertanyaan. Dalam membuat format kalimat pertanyaan, itu biasanya to be-nya itu di depan. Jadi yang tadinya to be-nya itu is am are-nya di tengah-tengah, kalau pertanyaan itu pasti di depan. Misal nih, ide yang tidak disampaikan, misal nih, John and Peter are students. Nah, kalau dirubah menjadi kalimat pertanyaan, are-nya di depan. Are John and Peter students? Nah, seperti itu. Lalu misalnya contoh di bawahnya lagi, Mary is tall and thin. Is-nya nanti di depan. Is Mary tall and thin? Nah, seperti itu. Nah, kita next slides. We have questions. We have questions itu kan what, who, where, how, gitu, seperti itu ya. Nah, kalau what itu kan untuk menanyakan things, name, occupation, and activities. Nah, contohnya seperti yang udah ada di sini, misal what is this? It is a book. Nah, gitu. Untuk menanyakan suatu benda. Nah, kalau who itu pasti untuk menanyakan suatu people. Who is the director of the school? Nah, kan berarti kan menunjuk pada satu sosok seperti itu, orang maksudnya. Kalau where itu pasti untuk menanyakan places atau tempat. Where is he? Maksudnya di mana dia gitu.
jawabannya kan masih tempat, di rumah atau di sekolah. Nah, seperti itu. Lalu ada how. How itu pasti untuk menanyakan state, form, atau manner gitu. How are you gitu, keadaan seperti itu. How is Loja gitu, small gitu, kan gitu. Nah, ini kita masuk ke slide terakhir, yaitu slide review. Jadi setelah kita belajar tadi macam-macam, nanti kalian bisa melihat rangkuman daripada materi itu hanya di satu kolom yang sudah Bapak bikin ini. Nah, ini nanti kan ada statement, lalu ada yang statement itu ya berarti yang afirmatif ya. Penggunaan to be untuk afirmatif, ada penggunaan to be untuk negatif, ada yang untuk bertanya, dan ada yang untuk menjawab seperti itu. Nah, ini nanti kalian pelajari sendiri. Baik, seperti itu saja. Terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan dari Bapak. Jangan lupa absen di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.